keguruan Ayahanda Sultan MPD dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang buku pengembangan profesi keguruan atau profesi guru. Di sini kita akan menjelaskan mengenai rangkuman mengenai buku tersebut. Langsung saja ke poin inti. Kita akan menjelaskan mengenai buku tersebut. Bab 1. Profesi pendidikan Indonesia. Profesi adalah pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta identifikasi yang tinggi. Pengertian profesi berasal dari kata Latin yaitu profesio yang mempunyai dua pengertian. Di antaranya adalah janji atau ikrar atau suatu pekerjaan. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memiliki tertentu. Dikatakan bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi agar suatu jabatan dapat disebut profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melayani masyarakat, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan hayalan ramai. 2. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari bidang praktik. 3. Memerlukan pelatih khusus dengan waktu yang panjang dan lain-lain. B. Latar belakang profesi keguruan. Jabatan guru dilatar belakangi oleh adanya kekurangan tenaga guru saat ini. LPTK adalah satu-satunya lembaga yang menghasilkan guru. Adapun organisasi resmi untuk profesi guru adalah PGRI. Setelah PGRI yang menjadi satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia, perkembangan pula organisasi guru sendirinya, misalnya PGRI 1, ruang lingkup profesi keguruan. Ruangan lingkup pelayanan guru dalam melaksanakan profesinya paling tidak ada 3 bentuk pelayanan, antara lain 1. Aktivitas pendidikan, B. Layanan-layanan instruksional, C. Layanan bantuan yang kegiatan berupa untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal. 2. Kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan kerja dan lingkungan sekitar saat melaksanakan tugasnya sebagai guru. C. Hakikat profesi guru. Poin pertama, profesi keguruan. Profesi guru adalah profesi bagi seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. 2. Ciri-ciri profesi keguruan. Ciri-ciri utama suatu profesi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang menentukan. B. Menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. C. Berdasarkan batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit yang bukan hanya terdapat hayalan umum. D. Memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. D. Landasan dan kode etik guru. Peran guru tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencerdaskan dan menyiapkan kehidupan peserta didik. Adapun guru yang profesional, yang pertama, memiliki keahlian dalam bidang yang diajarkan. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Fungsi PTT adalah menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidikan. Dengan adanya PTT tersebut, diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Jadi, substansi di berlakunya PTT pada guru sebenarnya menambah kewibawaan dan memelihara image profesi guru tetap baik. Fungsi organisasi profesi keguruan. Yang pertama, organisasi profesi keguruan. Seperti yang telah disebutkan, salah satu kriteria jabatan profesi fungsi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak pangkat dan mengendalikan keseluruhan profesi. 2. Jenis-jenis organisasi keguruan. Di samping PGRI ada pula organisasi lainnya disebut musyawarah guru atau MGMP, pendidikan atas anjuran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Problem profesi keguruan. Adapun kelemahan-kelemahan lainnya yang dapat profesi keguruan di Indonesia, antara lain yang pertama,
organisasi profesi yang mampu. F. Profesi dan profesionalitas di guruan. Kompetisi guru meliputi kompetisi pedagogi, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetisi profesional yang diperoleh melalui pendidikan. G. Kemampuan dalam proses keguruan. Kemampuan dalam artian umum dapat dibatasi sebagai kemampuan yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. H. Kompetisi guru dan meningkatkan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan dan pendidikan dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Poin ini tanggung jawab profesional seorang guru. Yang pertama, sikap perilaku profesi guru. Yang kedua, guru sebagai pendidik profesional. Yang ketiga, guru sebagai pengelola belajar. Ya, kita masuk bab 2, sistem dalam pengembangan belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan sistem dalam pembelajaran. Sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen yang terpadu dan berproses untuk mencapai tujuan. Adapun aspek proses adalah suatu proses dan perangkat alat konseptual. Yang pertama, kedudukan manajemen dan pembelajaran. 2. Komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, siswa, guru, tujuan, materi. B. Metode. C. Sarana atau alat. D. Evaluasi. C. Lingkungan konteks. B. Pengembangan model dalam sistem pengajaran. Yang pertama, model PSSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. PSSI merupakan perwujudan dari penerapan pendekatan ke dalam sistem pendidikan, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Model zero. Model zero merupakan sistem pembelajaran yang sederhana. Yang ketiga, model pengembangan berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru yang bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional ataupun tim pengembang yang anggota yang diikuti guru, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media dan perancangan instruksional. C. Rencana pelaksanaan pengembangan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pengembangan pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksi segala hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dan kemudian kompetisi standar belum tercapai. 1. Fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Fungsi perencanaan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang hendaknya dapat mendorong guru untuk lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. B. Fungsi pelaksanaan bertujuan mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. 2. Prinsip pengembangan. A. Kompetisi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. C. Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus menunjang. D. Hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. 2. Hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk belajarkan siswa yang belajar. 3. Hakikat belajar mengajar. Apabila hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat belajar mengajar adalah proses pengaturan yang dilakukan oleh guru. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individu anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual dan psikologi. Merencanakan program pembelajaran mengajar. Program belajar mengajar adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Belajar dan perubahan perilaku. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu.
Menurut Muhammad Surya, ada dua, yaitu perubahan yang disadari, interseksional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Dua, perubahan yang berkesinambungan. Pertamanya pengetahuan atau keterampilan yang diubahkan, kelanjutan dari pengetahuan di keterampilan. Yaitu penyampaian dari pemateri pertama dan pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Bab 3, model pengembangan sistem pembelajaran. A. Pengembangan desain dan model pembelajaran. Kata desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana penyuluhan. Sedangkan pengembangan berarti membuat tubuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Beberapa definisi yang menunjukkan persamaan antara keduanya sebagai berikut. 1. Pengembangan sistem instruksional adalah proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar mendapatkan pemecahan teruji, validasinya, dan praktis bias dilaksanakan. Desain pembelajaran lebih baik didukung oleh teori belajar. 1. Cara desain pembelajaran secara umum bidang pendidikan tersebut atas kurikulum, konseling, administrasi, evaluasi, dan pembelajaran. Di bawah ini penjelasan hubungan antara pembelajaran dengan kalimat kawasan pembelajaran. A. Pembelajaran. Bidang pembelajaran terdiri atas 5 kegiatan pokok, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. B. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran berhubungan dengan pemahaman, perbaikan, dan penerapan metode-metode pembelajaran. C. Pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran berkenaan dengan pemahaman, perbaikan, dan penerapan metode-metode dalam menciptakan pembelajaran. 2. Perumusan tujuan dan kompetensi beserta indikator ketercapaiannya harus memenuhi 4 kriteria berikut. A. Menggunakan istilah yang operasional. B. Berbentuk hasil belajar. C. Berbentuk tingkah laku. 2. Kegiatan belajar. Merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. B. Menetapkan kegiatan belajar yang tak perlu ditempuh. C. Menetapkan kegiatan yang akan ditempuh. 3. Mengembangkan program kegiatan. A. Merumuskan materi pembelajaran. B. Menetapkan model yang dipakai. C. Alat belajar atau buku yang dipakai. D. Menyusun jadwal. 4. Pelaksanaan. Mengadakan protes. B. Menyampaikan materi pelajaran. C. Mengadakan post-test. D. Perbaikan. D. Model D. Model pengembangan ini berdasarkan pada prinsip kesetaraan antara tujuan yang akan dicapai, strategi untuk mencapainya, evaluasi keberhasilannya. 2. Memilih metode desain pembelajaran. Model yang adalah sebagai berikut. 1. Sederhana. 2. Lengkap. 3. Mungkin diterapkan. 4. Luas. 5. Teruji. P. Pengembangan desain pembelajaran. 1. Model belajar inquiry. Inquiry adalah salah satu cara belajar atau penilaian yang bersifat mencari pemecahan permasalahan sesuatu dengan cara kritis, analisis, ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan atau keyakinan yang meyakinkan karena didukung oleh data atau kenyataan. Dua, konsep pembelajaran tematik. Adapun karakteristik
mengkaji dari beberapa bidang studi sekaligus tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. 2. Bermakna, mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek, kemungkinan terbentuknya semacam jalinan antara skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya nanti akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. C. Konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran, yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Alasan media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar mereka. 2. Bahan pembelajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan kemungkinan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. 1. Pengembangan media pendidikan. Secara umum fungsi media antara lain menjelaskan pesan agar tidak terlalu berbelantas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gaya belajar selalu terjadi interaksi lebih lanjut antara siswa dengan sumber-sumber belajar. 2. Multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat mengontrol ataupun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia interaksi adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasi oleh pengguna sehingga dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 3. Manfaat multimedia pembelajaran. Secara umum, manfaat multimedia pembelajaran adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun, kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. D. Perubahan paradigma dalam pembelajaran. Ada 3 alasan penting yang mendasari perlunya ada perubahan dalam paradigma pembelajaran. Pertama, siswa bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi mereka adalah organisme yang dapat berkembang. Agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, yang memungkinkan setiap siswa dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi. Tugas dan tanggung jawab guru bukan semakin sempit, tetapi justru semakin kompleks. Kedua, ledakan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan. Belajar tidak hanya menghafalkan informasi, menghafalkan rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan pengetahuan itu untuk mengasah keterampilan sebagai proses penyampaian materi pembelajaran atau memberi stimulasi sebanyak-banyaknya pada siswa, tetapi lagi dipandang sebagai proses yang efektif. 1. Strategi dan metode. 2. Metode pembelajaran efektif. Penjelasan istilah dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran instruksional adalah suatu kegiatan untuk mengubah dan mengontrol seseorang dengan maksud agar dia bertingkah laku atau bereaksi terhadap kondisi tertentu. 2. Mengembangkan sistem instruksional adalah suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari program-program pembelajaran
umpan balik dan penguatan belajar. Siswa belajar bersungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut, tidak naik kelas. Ya, itu penyampaian dari pemateri ketiga. Kita lanjut ke pemateri keempat. Pada pemateri keempat dipersilakan. Bab 6, saya membahas tentang bab 6 yang berjudul bimbingan konseling di sekolah. A. Urgensi bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1960-an. Mulai tahun 1975, pelayanan bimbingan dan konseling resmi memasuki sekolah-sekolah, yaitu dengan dicantumkannya pelayanan tersebut pada kurikulum 1975 yang berlaku di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Yang B. Bimbingan dan penyuluhan konseling. Pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Dua, pengertian konseling. Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu counseling yang dikaitkan dengan kata counsel yang diartikan sebagai berikut: nasihat, anjuran, pembicaraan. Yang C, tujuan pembimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan bimbingan dan konseling adalah mengarahkan kepada siswa agar siswa lebih memahami dirinya sendiri. Prinsip dan asas bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling berkenaan dengan sasaran layanan permasalahan yang dialami siswa, program layanan serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Teknik bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan kelompok. Kedua, penyuluhan individual. F. Jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa jenis pelayanan dan konseling. Pertama, pelayanan pengumpulan data tentang murid. Kedua, pelayanan pemberian penerangan. Ketiga, pelayanan penempatan. Keempat, pelayanan pengajaran. Bab 7, kesehatan mental dalam Islam. Yang A, pengertian kesehatan mental. Menurut Hasan Langkulu, kesehatan mental dapat disimpulkan sebagai akhlak yang mulia. Dua, prinsip-prinsip kesehatan mental. Pertama, gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Kedua, keterpaduan antara integrasi diri. Ketiga, mewujudkan diri. Keempat, berkemampuan menerima orang lain. Dan yang kelima, berminat dalam tugas dan pekerjaan. B. Bimbingan konseling bagi keluarga dalam Islam. Bimbingan merupakan proses bantuan secara sistematis, terorganisasi dan kesinambungan yang diberikan kepada seseorang. Para ahli jiwa mengemukakan 6 macam kebutuhan jiwa dari segi operasionalisasi dan penerapannya. Yang penemuan mereka tampak lebih jelas aplikatif kebutuhan tersebut. Sekian dari presentasi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, itulah penyampaian dari materi 1, 2, 3, dan 4. Mungkin sekian presentasi kita hari ini dengan rangkuman dengan judul buku pengembangan profesi guru. Bila bisa dilihat, pas terberharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.